Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Puspitasari dengan NIM 44240051 dari kelas 441E05. Saat ini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Peran Mahasiswa dalam Gerakan Anti Korupsi. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Korupsi merupakan ancaman global di dunia dikarenakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan. Indonesia merupakan negara yang identik dengan tindakan korupsi. Hal ini disebabkan karena buruknya moral para pemimpin bangsa yang melakukan penyimpangan terhadap kepercayaan masyarakat. Tindakan korupsi dirasakan semakin buruk di negara kita ini. Maka dari itu, banyak dilakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi, tetapi faktanya masih banyak ditemukan para pejabat yang melakukan tindakan tersebut. Salah satu upaya yang memang sedang gencar-gencarnya dilakukan adalah melalui pendidikan. Hal ini mengaruh pada pokok pembahasan kita, yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dimaksudkan untuk membentuk moral yang lebih baik bagi para generasi muda, agar mereka tidak menjadi bibit-bibit koruptor di negara kita. Seharusnya memulai pendidikan anti korupsi sedini mungkin, agar mereka mengerti bagaimana dampak besar korupsi di Indonesia. Lalu selanjutnya rumusan masalah. Di sini akan saya jelaskan tentang apa pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, nilai dan prinsip anti korupsi, dan bagaimana cara pemberantasan korupsi dan penanganannya, siapa saja yang berperan untuk pencegahan korupsi, dan yang keenam bagaimana peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Tujuannya agar memahami pengertian dari korupsi dan mengetahui penyebab korupsi, mengetahui nilai dan prinsip anti korupsi, dan mengetahui upaya pemberantasan korupsi dan penanganannya bagaimana, untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam pencegahan korupsi, dan juga untuk mengetahui peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Manfaatnya agar video ini diharapkan dijadikan sumber nilai dan pedoman bagi masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, agar terhindar dari tindak korupsi. Lalu yang kedua, diharapkan video ini menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat Indonesia tentang bagaimana tindak korupsi yang telah terjadi di Indonesia. Lalu yang ketiga, diharapkan juga video ini dapat menjadikan masyarakat ikut berperan aktif dalam pembenahan dan pencegahan terhadap tindak korupsi. Lalu selanjutnya masuk ke tahap pembahasan. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak pribadi maupun kelompok. Dari segi hukum, memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan koruptor, oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta pemberantasan korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum. Dari segi politik, memandang bahwa korupsi cenderung terjadi di ranah politik, khususnya korupsi besar atau grand corruption, dilakukan oleh para politisi yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Lalu dari segi sosiologi, memandang bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial. Korupsi terjadi di semua sektor dan dilakukan oleh sebagian besar lapisan masyarakat, maka dianggap sebagai penyakit sosial. Lalu masuk ke dalam faktor penyebab korupsi. Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah aspek perilaku, individu, organisasi, dan aspek masyarakat. Selain itu, faktor penyebab korupsi antara lain kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, rendahnya gaji pegawai negeri sipil, lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, rendahnya integritas dan profesionalisme, sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup yang konsumtif, tidak mau atau malas bekerja keras. Lalu nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kesederhanaan, keberanian, dan juga keadilan. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur, mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Lalu ada kepedulian. Definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Lalu kemandirian. Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab, tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri atau mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Dengan karakter kemandirian tersebut, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri dan bukan orang lain.
Lalu kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial, mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer, di barak militer, namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun sosial kampus. Lalu tanggung jawab. Definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Lalu yang sederhana. Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa mengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Lalu keberanian, rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus-menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Lalu selanjutnya keadilan, berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya, agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Lalu selanjutnya peranan mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus. Hal ini terutama dimulai dari kesadaran masing-masing mahasiswa, yaitu menanamkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan korupsi, walaupun itu hanya tindakan sederhana. Misalnya, terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk, atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa, dan macam-macam tindakan lainnya. Lalu selanjutnya memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi. Upaya mahasiswa ini misalnya memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindakan korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri, serta menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam menindaklanjuti atau berperan aktif dalam memberantas tindakan korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan. Maka, masyarakat sadar bahwa korupsi memang harus dilawan dan dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatan secara masif, artinya bukan hanya pemerintah saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Lalu menjadikan alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa selain sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan. Kebijakan pemerintah sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan semakin memperburuk kondisi masyarakat. Misalnya dengan melakukan demo untuk menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negosiasi yang terbaik. Lalu kesimpulannya adalah gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan. Mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan menjadi motor penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Lalu sampai di tahap penutup, mahasiswa sangat berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, peran mahasiswa yang sangat dibutuhkan bagi pemberantasan korupsi, sehingga dibutuhkan juga adanya penanaman moral sejak dini dan adanya pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa. Jadi, mahasiswa sangat berperan dalam pemberantasan korupsi dan juga dalam tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Masyarakat sudah tahu jika korupsi itu tindakan buruk, keji, tercela, tidak baik, dosa, dan merugikan orang lain. Namun, tetap banyak yang melanggar. Oleh karena itu, sebaiknya dengan diadakannya pendidikan anti korupsi sebagai kelanjutan dari masa pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi untuk membangun kesadaran etik dan moral bagi generasi muda, termasuk mahasiswa, karena mahasiswa memiliki peran yang sangat besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.